seperti roti goreng gitu ya. Jadi kayak bukan kayak donat pada umumnya yang kita rasakan, karena di brandingnya donat. Jadi ini lebih kepada kayak roti goreng. Pinkan Mambo kini membuat peruntungan di dunia kuliner dengan berjualan donat buatan rumahan yang ia buat sendiri. Donatnya dijual dengan harga Rp200.000 per kotak berisi 9 buah. Melalui live di TikTok, Pinkan Mambo mempromosikan dagangannya yang kemudian menjadi viral dan menarik perhatian para food vlogger. Salah satu yang memberikan review adalah Nanakot. Dalam videonya, Nanakot memperlihatkan kemasan donat Pinkan Mambo dan menilai bahwa kotaknya kurang sesuai dengan harga yang ditawarkan. Ia menyebut bahwa box donat tersebut terlihat kurang menarik dan menyarankan agar kemasannya diperbaiki agar lebih representatif. Saat mencicipi donat rasa coklat, Nanakot menilai teksturnya terlalu padat, mirip roti goreng dibandingkan donat pada umumnya. Menurutnya, donat ini memang empuk dan memiliki rasa coklat yang tidak terlalu manis dengan sedikit rasa asin, namun tetap tidak sesuai dengan preferensinya. Ia juga mencoba varian glaze Nutella hingga abon dan mengakui bahwa topping yang diberikan cukup melimpah, khususnya untuk Nutella dan peanut butter. Meski demikian, ia menekankan bahwa teksturnya terlalu tebal dan padat untuk ukuran donat. Di akhir reviewnya, Nanakot menegaskan bahwa rasa adalah selera, sehingga siapapun yang penasaran tetap disarankan mencoba sendiri donat Pinkan Mambo. Yang ditunggu-tunggu nih, review donatnya Pinkan Mambo. Kesan pertama, ya memang ada pepatah namanya don't judge the book by its cover. Bukannya mau julid ya, tapi ini tuh 200.000 aku beli. Isinya itu 4 macam mix ya, cuman dapat kotaknya kayak gini nih, tuh ya. Ya memang ini aku dapatnya semalam ya, karena memang hanya bisa di pick up kalau jam 6 sore. Cuman ini memang kotaknya not representable gitu loh. Oke, dengan harga 200.000 di-upgrade dikit lah boxnya. Ini yang coklat ya, yang paling dibangga-banggain. Wow, ini berat loh ya. Like kelihatan udah padat banget. Bener-bener padat ya, nggak atos, nggak keras, empuk juga. Man, I don't taste like donut ya. Ini lebih ke arah apa ya? Roti goreng. Karena ini benar-benar padat isinya. Ini bukan donat yang kempus-kempus gitu ya. Even donat rumahan pun rasanya nggak kayak begini. Bateri sih bateri ya. But I don't feel like I'm eating donut gitu loh. Coklatnya nggak terlalu manis, itu enak. Ya, ada asin-asinnya dikit. Ini tuh yang glaze, aku belah ya tuh. Padat banget kan, tuh. Tetap rasanya roti, not donut. Bukannya nggak enak, cuman it's not my selera aja. Ini ada yang Nutella juga, kemungkinan rasa baru ya. Ya Nutellanya sih banyak, ya nggak pelit. Ini yang Skippy. Ya ada gurih-gurihnya ya, karena peanut butter. Untuk yang varian asinnya ada yang donat juga. Nah, aku lihat yang KOL lain tuh udah setebel ini deh. Iya, tebel banget, padat banget. Balik lagi ke selera masing-masing. Tapi yang pasti ini bukan seleraku. I prefer donat itu yang lebih light ya, lebih fluffy. Yang penasaran ya cobain aja donatnya Pinkan Mambo. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Oke, gue juga mau ikut mengomentari ya mengenai viralnya donat Pinkan Mambo ya. Siapa sih yang nggak tahu Nanakot ya? Tahu banget lah ya, food blogger ya kan, yang mereview makanan-makanan. Nah, dan di sini tuh kunci yang gue dapet, ekspektasinya itu kemasannya nggak kayak gini
gitu loh, ya kan, dengan dia bayar 200.000. Nah, jadi saran gue nih Mbak Pinkan, ya kan, kalau memang dikatakan belum ready, ya udah jangan dijual dulu, apalagi dipromosikan di sosial media, ya kan. Nah, kalau misalnya udah dipromosikan di sosial media, ya berarti sudah siap dengan kritik dan saran, ya. Udah siap dengan kritik dan saran. Tadinya harapan gue ya, responnya Mbak Pinkan itu ya, oh terima kasih Mbak Nanakot gitu kan, saya akan memperbaikinya gitu. Nah, besok kirimin lagi dengan kemasan yang yang oke gitu loh, yang cantik, yang representable gitu kan. Menurut dia kan presentable, apa sih istilahnya tuh Mbak Nanakot itu, ya kan. Nah, jadi maksud gue gitu, jangan tidak terima dengan kritikan, ya. Kritik itu bisa membangun loh, ya. Menurut gue Mbak Nanakot ini tidak mematikan usahanya Mbak Pinkan Mambo, hanya kasih masukan, ya. Hanya kasih masukan aja untuk bisa lebih baik, oke? Yang lagi bingung dengan huru-haranya Nanakot dan Pinkan Mambo, sini gue jelasin. Jadi kan Nanakot membeli solusi donatnya Pinkan Mambo dan mereviewnya seperti itu. Tapi ini kayak lagu lama cerita baru gitu ya, bau-baunya sama aja. Lalu seperti pada review makanan seumumnya gitu ya, ada yang kurang suka, ada yang suka gitu, selera makanan kan. Lalu di review ini kan Nanakot membicarakan packagingnya yang agak-agak kurang cakep gitu, kurang sesuai, kurang pantas lah begitu ya kata-katanya gitu, dengan harga 200.000 selusin dengan packaging seperti ini. Padahal donat rumahan yang dia review packagingnya jauh lebih bagus, jauh lebih pantas lah begitu, dan kayak food grade begitu kan. Lalu juga di sini disampaikan bahwa rotinya itu agak seperti roti goreng gitu ya. Jadi kayak bukan kayak donat pada umumnya yang kita rasakan, karena di brandingnya donat. Jadi ini lebih kepada kayak roti goreng, katakan Nanakot. Lalu Kak Pinkan selaku yang dikritik gitu ya, membela dengan bilang katanya dia mematikan rezeki orang. Abis itu juga katanya itu nggak sesuai, katanya itu nggak bantet sama sekali. Terus katanya itu belum launching ya. Gue mendengar kata-kata dia bilang belum launching, orang yang memesan hanya memaksa seperti itu. Tapi kalau maksudnya kayak logikanya, kalau emang belum launching kenapa diterima orderannya? Orang maksa sampai sebagaimana ya sih, sampai banyak banget yang udah terima donatnya kakak, tapi katanya belum launching dan dikirim seperti itu gitu ya. Lalu bukan 1-2 orang doang yang bilang kayak gitu, ini juga Kak Omay mencoba dan mereviewnya. Dan ini sumpah, gue nonton reviewannya Kak Omay itu lucu banget aja. Katanya donatnya ini katanya kayak odading, bukan donat. Dan please baca kolom komentarnya, seru banget. Dan kalau kalian notice, ini kan Kak Omay baru beli dan ini packagingnya udah diganti seperti ini guys. Jadi mungkin udah menerima masukan gitu, udah legowo, dan dia bagus nih introspeksi diri, lalu berimprove jadi lebih baik begitu kan. Dan kata Kak Omay juga donatnya ini agak bantet guys. Jadi bukan cuma 1 orang yang ngomong, tapi beberapa orang donatnya ini agak bantet katanya. Di sini gue hanya menyampaikan apa kata orang ya. Jadi jangan bilang gue yang bilang gitu ya. Lalu ada juga kata Kak Sharon, terlihat di sini bahwa dia menyampaikan bahwa donatnya di dalamnya ada yang gak matang karena ketebalan. Mungkin saran gue untuk Kak Pinkan Mambo gitu ya, dengan nama yang sangat besar ini, lalu lu jual donat juga nggak murah-murah amat, 200.000 selusin dengan packaging begitu. Coba tolonglah, ini kan emang baru berbisnis, baru berjualan, diterimalah kritik dengan baik, dengan legowo gitu ya. Kayak ini lagu lama cerita baru begitu. Bagaimana menurut kalian? Komen di samping siapa yang udah cobain donatnya, gue jadi penasaran.
donat pingkan mambo. Semua orang review donat pingkan mambo. Nah, hari ini gue mau review donat, tapi bukan donat pingkan mambo. Ini adalah donat dari Meksiko. Temen gue lagi tour di Meksiko, dia bilang lagi ada donat yang lagi viral juga di sana. Gue jasa di temen gue satu kotak gini harganya 200.000. BTW ini gue beli yang fast track, jadi bayarnya 2.200.000. Mahal banget, tapi kalau misalnya enak gak apa-apa. Langsung aja kita cobain. Jujur gue juga penasaran banget. Katanya ini adalah donat favorit anggota Blackpink. Jadi waktu Blackpink tour di Meksiko, mereka tuh suka banget sama donat ini. Kayaknya sih bakal enak banget ya. Oh, jadi ini donat Meksiko. Bentuknya lucu ya ternyata donat Meksiko ini. Dan dia bisa diginiin guys. Langsung aja kita cobain ya. Bismillah. Rasa brown sugar gitu loh. Enak banget. Pantesan anggota Blackpink pada suka banget sama donat ini. Kayak gini rasanya. Buat kalian yang pengen banget nyobain donat Meksiko, kalian boleh DM aku, nanti aku bilangin temen aku. Oke?